Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Ugi. Yang pagi-pagi sudah mau nemuin saya. Mohon maaf Pak Ugi, memang kemarin Pak Ugi menghubungi saya melalui WA, tapi saya jawab belum bisa ketemu karena kemarin ada beberapa agenda di sekolahan kita kan Pak Ugi tahu. Jadi saya hanya bisa ketemu Pak Ugi hari ini. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Ada yang sangat penting, penting banget Pak. Nah itu Pak, yang jelas sih penting Pak menurut saya, karena ini kaitannya dengan pembelajaran yang saya lakukan Pak, seperti itu. Oh, berarti Pak Ugi mempercayakan saya untuk melakukan coaching Pak Ugi? Betul, saya harapannya dengan diskusi kita hari ini saya bisa ini Pak, ya, pecahkan. Terima kasih karena Pak Ugi sudah mempercayakan saya sebagai seorang coach. Artinya berarti kita hari ini sudah saling percaya untuk mengingatkan, dan insya Allah keluhan Pak Ugi tidak akan saya kasihkan kepada orang lain, karena hari ini kita mempunyai kesepakatan bahwa ini bagian dari diri kita. Betul Pak Ugi? Betul, siap. Monggo Pak Ugi, apa yang Pak Ugi rasakan hari ini silakan untuk bercerita kepada saya. Iya Pak, sebelumnya pangapunten Pak, barangkali mengganggu hari ini, maksudnya Bapak hari ini bisa berapa? Ya, karena apa, sebetulnya memang Pak Ugi tahu kita ada forum LKS ya. Jadi saya mungkin hanya punya waktu 10-15 menit. Kan tadi sesuai dengan briefing Pak Kasek bahwa harus menjaga ketentraman dan juga supaya anak-anak tidak ribut di sepanjang sekolah ini. Jadi kita nanti 15 menit cukup Pak Ugi? Insya Allah cukup Pak. Oke, terima kasih Pak Ugi. Tadi sudah mengingatkan waktu, jadi silakan Pak Ugi, yang Pak Ugi rasakan itu apa? Jadi terima kasih sebelumnya karena Pak Kaslani sudah berkenan untuk meluangkan waktunya. Yang jelas gini Pak, akhir-akhir ini ya Pak, saya melihat anak-anak kurang bersemangat Pak mengikuti layanan yang saya sampaikan di kelas layanan klasikal Bapak. Oh ya. Berarti hari ini Pak Ugi ketemu saya itu bertujuan, istilahnya Pak Ugi mempunyai keluhan bahwa merasa layanan klasikal Pak Ugi itu dicuekin ya? Betul. Waduh. Memang yang paling tidak enak itu kalau dicuekin Pak Ugi. Betul. Ya, saya kira itu sesuatu yang tidak mengenakan bagi kita. Jadi monggo Pak Ugi, tujuannya, kepastiannya bagaimana, monggo diceritakan. Jadi yang jelas tujuan diskusi saya hari ini ya Pak, biar dapat solusi dan pengen tahu apa sih yang menjadi latar belakang masalah saya, seperti itu Pak. Pak Ugi itu merasa anak tidak suka sama Pak Ugi pada saat layanan bimbingan klasikal. Lah, Pak Ugi merasanya itu seperti apa Pak? Jadi anak-anak tuh terlihat tidak bersemangat Bapak, dan ketika saya melemparkan pertanyaan, jarang juga yang merespon seperti itu Pak. Padahal Pak Ugi sudah semaksimal mungkin memberikan sebuah layanan. Betul Pak, menurut saya saya itu saya sudah memberikan apa yang sudah saya bisa, saya sudah maksimal, dan tentunya sudah menjalankan apa yang sudah dijadwalkan dari sekolah, seperti itu Pak. Coba Pak Ugi ceritakan bagaimana proses pemberian layanan Pak Ugi kepada anak-anak tersebut Pak Ugi. Jadi saya sih kemarin menggunakannya sistem campuran ya Pak. Kadang saya memberikan materi dulu di WA group, atau saya langsung di kelas. Ketika saya memberikan materi, saya setelah memberikan materi kan jelasnya saya memberikan pertanyaan dan lain-lain. Jarang anak yang merespon Pak. Entah, saya juga masih belum menemukan kenapa bisa seperti itu. Oke. Tapi Pak Ugi sebelum memberikan layanan pun sudah memberikan woro-woro sudah Pak kelas bahwa nanti jam sekian ada layanannya saya, dan kalian siap-siap untuk diberikan sebuah layanan tersebut. Betul Pak Ugi? Betul, sudah Pak. Apalagi kan sekarang saya bisa memanfaatkan WhatsApp group ya Pak untuk membuat pengumuman. Saya sudah menyampaikan juga di WhatsApp group, tapi anak-anak juga di WhatsApp juga responnya kurang seperti itu. Tapi gini Pak Ugi, apakah Pak Ugi pernah melakukan misalnya semacam
layanan klasikal selain menggunakan metode yang Pak Ugi berikan kepada kelas tersebut? Saya pernah Pak memberikan materi itu waktu kebetulan diundang waktu acara pelantikan OSIS. Itu hampir sama sih, tapi forumnya forum kelas besar meskipun jumlah pesertanya terbatas ya Pak. Di situ anak-anak lebih antusias sih Pak. Okay. Oh, bagus itu. Berarti di situ malah anak-anak walaupun kelas besar, malah anak-anak tersebut antusias. Iya betul Pak. Padahal kalau kita di dalam kelas itu hanya 36. Betul. Nah di situ prediksinya lebih dari 100 anak-anak antusias. Betul. Lah itu metode yang digunakan Pak Ugi itu apa? Nah, kalau saya ingat kembali, saya tarik kembali ke 3 bulan kemarin ya Pak, waktu pemberian layanan, saya memberikan materi sebenarnya tidak jauh berbeda Pak dengan anak-anak. Cuma saya waktu itu memberikan materi itu dengan tampilan yang agak sedikit saya modifikasi Pak. Seperti itu, tampilannya saya waktu itu menggunakan Canva. Seperti itu. Hasilnya, apakah anak-anak sangat antusias merespon? Itu Pak, anak-anak lebih tertarik mungkin karena tampilannya yang nggak membosankan kali ya Pak. Seperti itu. Nah itu malah Pak Ugi sudah menemukan metode supaya anak tidak jenuh. Ya, Pak Ugi itu berarti sudah paham kelemahan Pak Ugi tersebut. Betul begitu Pak Ugi? Mungkin itu yang selama ini belum saya sadari Pak. Jadi dan ketika anak-anak antusias di pelantikan, saya belum menerapkan di kelas seperti itu Pak. Mungkin itu yang belum saya sadari seperti itu. Nah itu sudah tahu. Pak Ugi berarti sudah paham kelemahannya Pak Ugi dan juga mengerti metode yang akan Pak Ugi lakukan supaya anak dalam kondisi nanti pada saat layanan klasikal itu akan antusias. Betul enggak Pak Ugi? Betul Pak, betul. Nah, terus Pak Ugi mempunyai rencana apa untuk itu? Ya, jadi saya berencana untuk mencoba menerapkan apa yang sudah saya dapatkan. Sebenarnya Canva itu saya pernah mendapatkan di pelatihan Pak. Pelatihan waktu dulu, kalau boleh saya sedikit bercerita nih Pak. Saya mendapatkan materi Canva itu ketika mengikuti pelatihan bagaimana cara membuat materi menarik. Cuma waktu itu memang saya belum sempat terpikirkan. Jadi saya akan mencoba untuk menerapkan di kelas Pak. Oke, berarti diskusi kita hari ini malah sudah sedikit ada pencerahan bahwa Pak Ugi mengerti tentang kekurangan Pak Ugi dan Pak Ugi merencanakan akan mereview proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Pak Ugi dengan metode Canva tersebut. Itu adalah rencana Pak Ugi selanjutnya. Terus rencana-rencana yang lainnya bagaimana Pak Ugi? Iya, kalau memang itu berhasil ya Pak, anak-anak atau misalkan ada anak yang setidaknya merespon dengan baik, mungkin akan saya tambahi lagi Pak. Selama ini kan model evaluasi yang saya lakukan itu di kelas masih menggunakan metode lama ya Pak, istilahnya hanya Japang seperti itu. Itu saya akan coba menggunakan metode game Pak. Wah mantap sekali, itu berarti metodologi di bimbingan konseling yang berbeda itu Pak Ugi. Ya, memang Pak Ugi menguasai metode game tersebut. Sebenarnya saya dapat pengalaman ini ketika pendidikan profesi guru Pak. Ada teman yang menyajikan evaluasi tersebut. Saya pribadi belum menguasai penuh, tapi saya akan mencoba untuk menerapkan ketika ada kesalahan atau akan saya perbaiki ke depannya seperti itu. Pak Ugi ini sudah sekolah alhamdulillah, bahkan saya hari ini mendapatkan ilmu yang terbaru dari Pak Ugi, mulai dari metode Canva sampai dengan metode tambahan berupa game. Nah untuk mewujudkan tadi rencana Pak Ugi tersebut, kita tahulah sebagai manusia itu kadang-kala lupa akan kita rencanakan
tapi kita perlu tanggung jawab apa yang direncanakan tersebut. Bagaimana komitmen Pak Ugi untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut? Ya, yang jelas saya akan segera membuat, Pak. Saya akan segera membuat materi dan membuat model evaluasi dengan game. Oh ya, saya itu memakai platformnya Kahoot, Pak. Maksudnya saya akan mencoba Kahoot dan saya berusaha untuk mencari partner ketika suatu saat saya kelupaan. Ya. Saya minta tolong untuk diingatkan itu ada Pak Rizky. Kebetulan beliau juga waktu itu mengikuti pelatihan yang sama dengan saya, jadi kita akan berjalan beriringan seperti itu, Pak. Wah, syukur alhamdulillah Pak Ugi. Ya. Akhirnya Pak Ugi dan saya juga mengerti bahwa metode proses pembelajaran itu harus dibikin yang sangat menarik sekali. Jadi hari ini Pak Ugi datang ke saya, dan ini memang waktunya agak sedikit kita ini ya, sudah datang ke saya mempunyai permasalahan, dan ternyata Pak Ugi menemukan jawaban sendiri, yaitu dengan metode Canva, ada metode game, dan terakhir metode Itu game itu melalui Kahoot, Pak. Ya, Kahoot. itu juga kalau memang ini berjalan sebagaimana yang Pak Ugi rencanakan, ini sebagai metode bimbingan konseling yang sangat luar biasa. Jadi Pak Ugi, ini saya terima kasih sudah dipercaya Pak Ugi untuk berbagi dengan Pak Ugi. Sebelum kita akhiri, apakah Pak Ugi masih ada yang perlu diungkapkan lagi hari ini? Ya, yang jelas saya perasaannya lega, Pak. Memang kadang-kadang ketika kita ada masalah ya, Pak, ruwet tidak, padahal jalan keluar itu ada di depan mata. Ya. Tapi ketika itu disampaikan atau didiskusikan dengan orang yang lebih paham, akan tercerahkan seperti itu, yang membuat akhirnya saya menjadi lega, dan saya akan mencoba untuk menerapkannya ke anak-anak, Pak, seperti itu. Terima kasih Pak Ugi. Ini juga insya Allah bagian yang terpenting dari proses pendidikan kita, bahwa tidak semua yang ada di badan kita itu kita tahu. Ya, mungkin ada orang atau kawan yang bisa mengingatkan kita bahwa letak di badan kita itu ada di sebelah mana, dan itu hal yang terbaik. Dan salah satu kunci keberhasilan kita adalah mengerti apa yang dikerjakan oleh Pak Ugi sendiri dan bukan diberikan oleh orang lain. Jadi selamat Pak Ugi sudah menemukan jawabannya. Mohon maaf kalau memang perbincangan kita sedikit terputus karena memang waktunya sudah selesai, dan mungkin Pak Ugi juga sudah menemukan jawaban apa yang dicari jawaban tersebut. Itu Pak Ugi. Terima kasih. Yuk, kita kayaknya sudah bel. Ya, sebelum Pak Kepala Sekolah lari ke kita harus menjemput ke sana dulu. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih, Pak.